melanjutkan petualangan mencari One Piece. Setelah memiliki kapal dan anggota yang berjumlah 4 orang, Luffy memiliki ide untuk membuat bendera bajak lautnya sendiri. Nami dan Zoro mempertanyakan hasil gambar Luffy. Usopp dengan bakat serba bisanya berhasil membuat gambar yang lebih baik. Mereka berlayar menaiki Going Merry menuju Pulau Harta Karun yang membuat Nami sangat bersemangat. Nami memberitahu sudah banyak orang dan bajak laut datang ke pulau ini, namun mereka lari ketakutan. Sesampainya di pulau, Zoro langsung tertidur. Sementara Nami dan Usopp ketakutan melihat hewan-hewan di sini yang sangat aneh. Tiba-tiba terdengar suara yang sangat lantang mengusir mereka. Suara itu mengaku dia adalah dewa yang ditugaskan menjaga pulau ini. Mereka berhasil mengetahui sumber suara dan melakukan pengejaran, serta menangkapnya. Dan didapati seorang di dalam kotak dan berambut hijau. Pria ini mengaku sudah terjebak di dalam kotak selama 20 tahun. Pria ini memperkenalkan diri bernama Gaimon. Gaimon memberitahu letak kotak harta karun yang dicari selama ini. Mereka semua mendatangi lokasi kotak itu berada. Setelah Luffy sampai di lokasi, mereka menemukan kotak yang kosong. Luffy sempat mengajak Gaimon untuk mencari One Piece, harta yang sebenarnya. Tapi Gaimon menolak dan ingin tetap tinggal di pulau ini. Karena ada harta lain yang harus ia jaga. Dan mereka akhirnya meninggalkan Gaimon di sana. Luffy menemukan peluru. Ia mengajak Usopp untuk mencobanya. Kita diperlihatkan masa lalu Zoro saat dirinya masih bocah. Zoro kecil mendatangi sebuah dojo dan mengaku sebagai Dojo Yaburi, yaitu seorang yang menantang dojo dan mengalahkan semua anggotanya. Zoro disambut sang pemilik yang menerima tantangannya. Zoro meminta papan nama kalau menang dan akan jadi murid jika dirinya kalah. Sang pemilik dojo pun menyetujuinya. Lalu sang pemilik memanggil Kuina. Walau Kuina perempuan, tapi ia adalah yang terkuat di dojo ini. Pertarungan dimulai. Zoro menggunakan banyak pedang karena ia belum pernah sama sekali belajar bela diri. Namun pedang-pedang itu terjatuh dan menyisakan 2 pedang. Zoro dengan bersemangat menyerang, namun berakhir dengan 1 serangan Kuina. Zoro mengatakan akan terus berlatih untuk mengalahkan Kuina. Kuina juga mengatakan, kau tak akan pernah mengalahkanku. Zoro memulai latihannya yang begitu keras, namun tetap masih kalah dengan Kuina. Dengan agregat 2000 pertandingan dimenangkan oleh Kuina dan Zoro belum pernah sama sekali menang, yaitu 2000-0. Kuina mengatakan, seperti biasa kau kalah, kenapa kau lemah sekali sebagai pria, Zoro? Padahal Zoro adalah yang terkuat di antara murid yang lain. Kuina bercita-cita ingin menjadi pendekar pedang terkuat. Namun sang ayah mengatakan wanita tak akan pernah bisa menjadi pendekar pedang terkuat. Itu menghancurkan perasaan Kuina. Zoro mendatangi Kuina dan menantangnya untuk pertandingan ke 2001.
dan ini akan menjadi pertandingan yang terakhir. Zoro meminta Kuina menggunakan pedang asli. Kuina menggunakan Wado Ichimonji dan mereka bertarung. Karena menggunakan dua pedang, stamina Zoro lebih cepat terkuras. Kuina menang lagi. Kuina mengatakan kegelisahannya kepada Zoro karena wanita tak akan pernah menjadi pendekar pedang terkuat. Zoro mengatakan, "Kau adalah tujuanku, maka siapa yang akan jadi yang terkuat di antara kita berdua?" Saat sedang berlatih, tiba-tiba Zoro diberitahu temannya bahwa Kuina meninggal. Mereka semua mengatakan Kuina mati terjatuh saat mencari batu asahan di dalam gudang. Zoro tetap melanjutkan latihannya. Saat sedang berlatih, Zoro didatangi Sensei. Sensei mengatakan segalanya tentang Kuina. Kuina adalah orang yang benci kekalahan. Hingga Zoro datang dan membuat Kuina berlatih lebih keras karena tak mau kalah dari Zoro. Hingga suatu ketika, Kuina ingin menghapus batasannya sebagai wanita untuk bisa lebih kuat. Mendengar itu membuat Zoro tak mampu menahan air mata. Zoro meminta pedang milik Kuina untuk dibawanya menjadi pendekar pedang terhebat di dunia. Setelah 8 tahun, Zoro memutuskan untuk pergi dari dojo itu dan mengejar cita-citanya bersama Kuina lewat pedang Wado Ichimonji-nya. Kembali dalam pelayaran, kapal mereka didatangi orang tak dikenal yang tiba-tiba mengamuk. Luffy melawannya. Saat Zoro tahu, ternyata Zoro mengenali si pria yang dipanggil Johnny. Zoro juga menanyakan keberadaan Yosaku. Ternyata Yosaku dalam keadaan sakit. Johnny mendatangi kapal mereka karena kapal mereka diserang sebelumnya. Menyadari itu, Luffy dan Usopp segera minta maaf karena mereka yang berlatih meriam sebelumnya. Melihat kondisi Yosaku, Nami segera menyuruh Usopp dan Luffy untuk mengambil lemon dan mengobatinya. Tak lama, Yosaku sudah pulih. Mereka memperkenalkan diri sebagai pemburu bajak laut dan Zoro adalah salah satu dari mereka. Tiba-tiba Yosaku jatuh pingsan lagi. Saat tengah bersantai, mereka berpikir untuk menambah kru yang juga seorang koki. Johnny memiliki ide untuk mendatangi restoran mengapung Barati. Saat sudah dekat dengan restoran mengapung, mereka tiba-tiba dihampiri pasukan angkatan laut. Kapten angkatan laut mereka bernama Full Body dan memerintah anak buahnya untuk menenggelamkan kapal Luffy karena berlogo bajak laut. Dengan kekuatan karetnya, Luffy mampu menahan peluru, namun saat akan mengembalikan, justru salah sasaran dan mengenai Barati. Akibat ledakan itu, kepala koki Barati yang bernama Zeff terluka. Mereka akhirnya berhasil menangkap Luffy. Karena Luffy tidak punya uang untuk mengganti kerusakan, Luffy diharuskan bekerja di Barati selama 1 tahun. Wakil kepala koki bernama Sanji berhasil mempermalukan Badi berakhir jadi samsaknya Sanji. Sementara Luffy yang bermaksud meringankan hukumannya malah dihajar oleh Zeff. Luffy dan Zeff jatuh dari atas plafon. Melihat ada keributan di restorannya, Zeff memukul Sanji dan Full Body yang membuat Full Body ketakutan. Tiba-tiba seorang angkatan laut melapor, anggota bajak laut Krieg telah kabur. Salah satu anggota bajak laut Krieg datang dan menembak seorang angkatan laut. Karena tak punya uang dan berkelakuan tidak sopan, sang bajak laut Krieg dihantam oleh salah satu koki dan dilempar keluar. Tapi Sanji tetap memberinya makan. Melihat itu, Luffy sangat menyukai Sanji dan langsung mengajaknya. Sanji menolak ajakan Luffy, tapi Luffy menolak penolakan Sanji.
Pria kelaparan itu memperkenalkan diri bernama Gin. Ia merupakan anggota bajak laut Krieg. Mendengar Luffy yang ingin menuju Greenland, Gin mengingatkan Luffy, Greenland adalah laut yang kejam. Sebaiknya Luffy jangan gegabah. Dijelaskan juga, Krieg mempunyai 5.000 anggota dan 50 kapal, membuatnya cukup ditakuti di West Blue. Setelah itu, Gin pergi meninggalkan Baratie. Di dapur, Luffy memecahkan piring dan membuat kerusuhan. Dia pun dipindahkan menjadi pelayan di depan. Melihat Usopp, Zoro, dan Nami makan makanan lezat membuat Luffy iri dan berniat menjahili Zoro. Dan yang terjadi, Sanji menggoda Nami. Melihat itu, Zeff berkata, "Kenapa kau tidak seperti mereka saja?" Rupanya Zeff selalu mengusir Sanji. Keesokan paginya, di pagi hari yang berkabut, datang kapal bajak laut Krieg yang begitu besar mendatangi Baratie. Kapal itu dalam keadaan rusak parah. Lalu, dengan ditemani Gin, Kapten Krieg masuk dan memohon untuk diberi makan. Tak lama, Sanji datang dan membawa makanan. Setelah menghabiskan makanannya, Krieg menghajar Sanji. Gin mempertanyakan yang dilakukan Krieg tak sesuai dengan kesepakatan awal yang tidak akan menyerang siapapun. Krieg meminta mereka untuk mengosongkan kapal Baratie dan menyiapkan makanan untuk 100 anak buahnya yang sedang kelaparan. Sanji akan menyiapkan yang Krieg minta, tapi seluruh rekannya menghadangnya. Salah seorang koki bernama Patty menembak Krieg, namun itu tak berefek kepada Krieg karena dia memiliki jirah dan berhasil menyerang balik. Zeff datang membawa makanan untuk 100 anak buah Krieg. Melihat Zeff, Krieg terkejut. Krieg mengatakan Zeff adalah bajak laut legenda yang mempunyai julukan si kaki merah, yang mampu menghancurkan apapun dengan kakinya. Zeff juga satu-satunya bajak laut yang mampu kembali dari Greenland dalam keadaan baik-baik saja. Bahkan Krieg tak mampu dengan 5.000 anak buahnya. Krieg meminta catatan dari Zeff yang ditolak oleh Zeff secara mentah-mentah. Krieg bermaksud menyerang Zeff, namun Luffy dan Zoro bersiap melawannya. Krieg berubah pikiran. Ia akan kembali setelah memberi makan anak buahnya. Mereka diminta untuk meninggalkan kapal ini sebelum dirinya kembali. Di kapal, Nami sedang fokus melihat salah satu poster buronan. Setelah beberapa waktu, anak buah Krieg akan menyerang Baratie. Tapi tiba-tiba kapal besar mereka terpotong oleh sesuatu. Luffy, Zoro, dan Usopp berlari menyelamatkan kapal Going Merry. Namun mereka menemukan Johnny dan Yosaku telah ditinggal Nami. Sementara Nami membawa kapal mereka pergi. Zoro, Usopp, Johnny, dan Yosaku diperintahkan oleh Luffy untuk mengejar Nami. Zoro sempat ingin menolak, namun Luffy menjawab, "Ia adalah navigator yang kita punya untuk menuju Greenland." Berikutnya, kita diperlihatkan orang yang telah memotong kapal besar milik Krieg. Ia berlayar sendirian dengan kapal kecil serta lilin hijau di depannya, dan matanya seperti mata elang. Pria ini memiliki julukan Takanomi, si mata elang Mihawk. Ia adalah pendekar pedang terkuat di dunia. Melihat Takanomi, para anggota bajak laut Krieg ketakutan. Seorang mencoba menembak, namun dengan mudah ditangkis oleh Takanomi. Zoro menantang Takanomi untuk berduel.
Takanome mengatakan, kau sangat menyedihkan. Jika kau pendekar pedang, kau tentu tahu perbedaan di antara kita. Apakah kau serius atau bercanda? Zoro menjawab dengan serius. Tapi melihat itu, Takanome hanya melawan Zoro menggunakan pisau kecil yang ada di kalungnya. Dengan perbedaan kekuatan yang cukup jauh, Zoro hanya mainan untuk Takanome. Zoro tak menyangka perbedaan kekuatan mereka sangatlah jauh. Melihat semangat yang dimiliki Zoro, Takanome bersedia menggunakan pedangnya dan berhasil mematahkan dua katana milik Zoro dan memberikan luka serius untuknya. Dracul Mihawk menanyakan nama Zoro. Mihawk juga berkata akan menunggu Zoro untuk melawannya suatu hari nanti. Mendengar itu, Zoro menanggapi dan berjanji kepada Luffy untuk tidak akan kalah sampai suatu saat bisa mengalahkan Takanome dan menjadi pendekar pedang terhebat di dunia. Rick menantang Takanome, tapi dia tak peduli dan pergi meninggalkan tempat itu. Zoro, Usopp, Johnny, dan Yosaku mengejar Nami. Luffy meminta kesepakatan kepada Zeke untuk pergi jika berhasil mengalahkan bajak laut Krieg. Dan Zeke pun menjawab, terserah padamu bocah. Kapal Barati rupanya mampu melebarkan geladaknya yang membuat arena pertarungan tak merusak restoran. Tiba-tiba muncul orang aneh dari dalam laut. Ia memperkenalkan diri bernama Pearl. Luffy yang dihantam Krieg terpental mengenai si Pearl yang membuatnya mimisan, membuatnya mengeluarkan api dan membakar sekitarnya. Tapi Pearl pingsan karena tertimpa tiang. Gin melumpuhkan Zeff. Rupanya Pearl masih bangkit dan memukul Sanji. Kita dibawa masa lalu saat Sanji kecil. Sanji berada dalam kapal pesiar saat bajak laut Zeff menyerang. Sanji kecil menyerang Kapten Zeff dan mengatakan tak akan mati sebelum menemukan All Blue. Namun kapal mereka diterjang badai, membuat Sanji terjatuh ke laut. Zeff mengejar Sanji. Kaki Zeff tersangkut rantai jangkar. Zeff dan Sanji terdampar di batu di tengah lautan. Zeff memberi bekal untuk Sanji dan berjaga di sisi lain batu. Bekal itu akan bertahan beberapa hari. Tidak ada kapal yang lewat hingga bekal itu habis dan Sanji kehabisan tenaga. Sanji berpikir akan datangi ke Zeff dan mengambil kantung besar yang ada di sebelahnya. Rupanya kantung itu berisi harta karun. Dan Sanji juga baru mengetahui kaki Zeff telah putus. Serta bekal yang dibawa Sanji sebelumnya adalah semua bekal yang mereka miliki. Alasan Zeff menyelamatkan Sanji karena ia memiliki mimpi yang sama. Jika saya tak mampu menaklukkan Greenland dan melihat All Blue, maka kau yang harus sampai di sana. Tak lama, Sanji melihat kapal yang mereka harapkan. Kembali ke pertarungan, Gin menghantam Pearl karena ingin mengalahkan Sanji dengan tangannya sendiri. Gin menyerang dan mereka beradu serangan. Sanji sedikit lebih terdampak karena pukulan Pearl sebelumnya. Sanji berhasil memberi serangan serius terhadap Gin. Namun badan Sanji merasakan dampak yang lebih buruk akibat pukulan Gin sebelumnya. Saat Gin mampu memojokkan Sanji, Gin meneteskan air mata dan tak mampu menghabisi Sanji. Melihat anak buahnya yang lemah, Krieg menembakkan gas beracun untuk menghabisi mereka semua. Luffy dan Sanji berhasil dapat masker, namun Gin
merelakan dirinya sendiri untuk menyelamatkan Sanji. Luffy menyerang Krieg, walau Krieg telah berlindung di balik jirah berdurinya. Krieg belum kalah dan menyerang Luffy dengan senjata tombak yang bisa meledak. Krieg terus menyerang Luffy hingga Luffy terkena berkali-kali. Luffy terus menyerang dan membuat tombak Krieg hancur. Luffy belum mampu menembus baju jirah milik Krieg. Namun, dengan Gomu-Gomu Bazooka, Luffy mampu menghancurkan jirah emas yang dibanggakan oleh Krieg. Krieg menangkap Luffy dengan jaring besi. Luffy tak tinggal diam, ia menyerang balik dengan Gomu-Gomu no Rifle dan membuat Krieg tak sadarkan diri. Luffy tercebur ke laut karena masih di dalam jaring. Jeff memberitahu Sanji bahwa pemakan buah setan tak dapat berenang, membuat Sanji segera menyelamatkan Luffy. Gin rupanya masih hidup. Ia membawa Krieg pergi dari tempat itu dan mengatakan, kita akan bertemu kembali di Greenland. Luffy telah bangun dari tidurnya. Ia mencari topi dan mengajak Sanji, namun Sanji tetap menolak. Tapi Sanji menceritakan mimpinya yang ingin melihat All Blue. Zeff melihat Sanji yang tampak bahagia saat berbicara dengan Luffy. Zeff dan kru Baratie membuat Sanji marah dan mereka akan mengusirnya agar Sanji mau ikut dengan Luffy untuk mengejar impiannya. Rupanya obrolan mereka didengar oleh Sanji. Tiba-tiba Yosaku datang untuk menjemput Luffy karena yang Nami tuju adalah wilayah berbahaya. Sanji akhirnya ikut bergabung dalam bajak laut Luffy untuk mewujudkan cita-cita mereka yang dianggap bodoh oleh banyak orang. Luffy, Sanji, Yosaku berangkat untuk mengejar Sanigo, Nami, Usopp, Johnny, dan Zoro. Kita akan segera melanjutkan recap One Piece. Mohon dukungan like, komen, dan subscribe-nya, and see you.